Nah, disebabkan oleh perluasan perumahan dan juga kelapa sawit sehingga tidak ada lagi rusa-rusa yang berkeliaran di sana, menyebabkan apabila si buaya lapar, dia akan membaham sesiapa sahaja jika sekiranya dia lapar. Oke, halo sahabat, bertemu lagi di channel saya Ernestine Official, dan seperti biasa kita akan meneruskan untuk bercerita tentang legenda-legenda yang pernah bualan masyarakat satu ketika dahulu. Dan saya ucapkan di sini selamat pagi sebab saya baru saja bangun terus segar bikin video. Oke, dan hari ini kita akan bercerita tentang mitos perjanjian orang sungai dan juga buaya. Nah, apabila kita dengar nih tajuk, memang dia sesuatu yang sangat menarik. Dan sebenarnya selama bertahun-tahun saya hidup di dunia, di negeri Sabah nih, inilah kali pertama saya mengetahui cerita tentang perjanjian orang sungai dan buaya. Untuk tidak terlari fakta ataupun tidak terlari cerita, kali ini saya akan membacakan, sambil itu saya menjelaskan apa yang saya paham lah. Oke, kita akan nikmati cerita perjanjian orang sungai dan juga buaya. Oke, kaum ini sebenarnya memiliki satu mitos di mana mereka telah mengadakan satu perjanjian dengan buaya. Pernah peristiwa nenek moyang mereka bertemu dengan seekor buaya. Ceritanya bermula seperti ini. Satu hari, moyang ini seperti biasa keluar mencari rezeki. Moyang terjumpa seekor buaya yang tersekat di akar pokok bakau. Moyang berkira-kira dia mau selamatkan buaya tersebut ataupun tidak. Kita tahu kan betapa ganasnya buaya. Jadi si moyang ini dia berpikir sama ada dia mau bantu kasih buka jepitan tuh buaya ataupun tidak. Dan disebabkan oleh belas kasihan si moyang dengan keadaan buaya tersebut, si moyang terus nekat ataupun bertekad untuk menyelamatkan si buaya yang tersepit itu. Dan dia tidak mengira nyawanya, dia tidak memikirkan nyawanya, dia akan dibaham oleh buaya nanti ataupun tidak. Tetapi apa yang dia pikirkan hanya untuk membantu si buaya yang tersepit itu. Dan setelah si moyang melepaskan buaya itu dari sepitan akar pokok bakau, si buaya terus melarikan diri ke dalam sungai. Dan si moyang ini dia merasa pelik, buaya kan ganas. Jadi dia akan membaham sesiapa sahaja, apalagi kalau sekiranya si buaya ini sudah tersepit beberapa hari dan memang dia akan kelaparan. Tetapi sangat berbeza dengan situasi yang si moyang alami. Setelah dia menyelamatkan si buaya ini langsung melarikan diri ke dalam sungai. Nah, kenapa dia lari? Cetus hati si moyang. Tanpa peduli kejadian tersebut, si moyang ini terus pergi melakukan kerja dia. Dan waktu malam, si moyang ini dia bermimpi kepada si buaya itu. Dan dia bermimpi bukan hanya sekali, hampir setiap malam dia bermimpi tentang buaya yang dia sudah selamatkan. Nah, sehinggalah satu hari si moyang ini dia berjumpa dengan seseorang yang mampu untuk mentafsirkan mimpi. Dan si pentafsir mimpi ini berkata bahwa si buaya tersebut dia ingin berterima kasih kepada si moyang karena dia sudah membantu melepaskan dia dan dia telah menyelamatkan nyawa si buaya tersebut. Jadi setelah si moyang ini mengetahui akan maksud mimpi yang sering dia mimpikan itu, dia mengiyakan dan dia terus membuat persiapan untuk misi pencarian si buaya yang dia sudah selamatkan. Dan dia pergi ke tepi pantai tersebut. Tidak ada kelibat buaya itu. Si buaya tidak pun memunculkan diri dia. Dan selama 3 hari si moyang ini terus mencari si buaya. Akhirnya dia terjumpa buaya tersebut dan si moyang ini mendekati si buaya secara perlahan-lahan karena jika sekiranya dia datang begitu saja, kita tidak tahu kan macam mana tindakan si buaya. Jadi dia hanya perlahan-lahan mendekati si buaya. Tetapi si buaya itu diam saja dan sampai ke tempat buaya itu,
si moyang memberikan makanan kepada si buaya dengan memberikan mungkin daging ayam ataupun daging-daging yang lain. Kita tahu kan buaya ini dia suka makan daging. Jadi si moyang ini dia bercakap sama si buaya, dia kata di sini, kalau kamu berterima kasih sama saya terima. Kalau berterusan kamu dan keluargamu tidak kacau kami pun buat hal yang sama juga macam kamu. Moyang berkata mementrai janji dengan buaya itu. Nah, jadi itulah janji si orang sungai dan juga si buaya, yaitu selepas si moyang ini menyelamatkan si buaya, di sana disebabkan si buaya ini rasa berterima kasih kepada si moyang. Jadi mereka membuat perjanjian bahwa mereka tidak akan saling bermusuhan, mereka tidak akan saling mengganggu. Sebab biasanya kalau kita nampak buaya, sudah tentu kita akan bunuh. Apalagi pada waktu itu, pada zaman mereka, mungkin banyak buaya kan. Jadi apalagi itu buaya jahat, jadi mesti diorang pergi bunuh. Tapi waktu itu mereka sudah bikin perjanjian. Daripada peristiwa itulah keluarga moyang dan keturunan buaya itu menghormati antara satu dengan yang lain. Kemudian kisah buaya tersebut menjadi bualan masyarakat Kinabatangan satu ketika dahulu. Dan untuk mencari kebenaran daripada kisah ini, tidak mungkin kita dapat mencari keaslian daripada cerita ini dari orang terdahulu, sebab semuanya sudah tidak ada di muka bumi lagi. Jadi ini hanya tergantung pada diri kita sendiri, sama ada kita mempercayai mitos ini ataupun tidak, itu terpulang daripada kita. Jadi ini boleh saja dianggap mitos, namun masih lagi ada antara generasi tua yang mempercayainya sehingga ke saat ini. Karena kisah moyang bertemu dengan buaya itulah ramai orang sungai Kinabatangan menghormati buaya apabila mencari rezeki di sungai. Itu dilakukan sehingga ke saat ini. Nah, namun sehingga abad ini tradisi tersebut semakin menghilang karena tiada generasi kemudian yang membawa mitos ini. Namun sehingga ke abad ini tradisi tersebut semakin menghilang karena tiada generasi kemudian yang membawakan mitos ini. Tetapi pada kali ini saya akan membawakan mitos ini. Tambahan pula, telah ada kes buaya membaham penduduk Kinabatangan. Nah, jadi apabila si buaya ini dia membaham penduduk Kinabatangan, mereka semakin tidak mempercayai dengan mitos yang ada satu ketika dahulu. Nah, sedih keluarga si mangsa sehingga sanggup salah satu ahli keluarga membeli senapang patah demi memburu buaya yang membunuh mangsa. Amat menyedihkan, namun ada sebab ekologi mengapa buaya sanggup berbuat demikian. Nah, jadi daripada mitos tersebut sebenarnya memang si buaya tidak membaham si mangsa, tetapi mungkin dikatakan di sini ada sebab kenapa si buaya ini dia memakan tumangsa. Antaranya ialah aktiviti perluasan ladang kelapa sawit dan perumahan semakin pesat di Kinabatangan. Hutan tidak lagi meliar di kawasan tersebut. Tiada lagi hewan buruan buaya seperti rusa menetap di situ. Buaya yang biasa memburu hewan daratan akan keliru dengan penduduk yang berjalan dan memancing di tepi sungai sebagai rusa. Kalau kelaparan, buaya tanpa was-was menyerang penduduk tersebut. Nah, disebabkan oleh perluasan perumahan dan juga kelapa sawit sehingga tidak ada lagi rusa-rusa yang berkeliaran di sana, menyebabkan apabila si buaya lapar dia akan membaham sesiapa sahaja jika sekiranya dia lapar. Nah, inilah yang menyebabkan telah ada keserangan buaya di Kinabatangan. Nah, jadi kita sudah mengetahui kan sebenarnya satu masa dahulu orang sungai dan juga buaya memiliki satu perjanjian, tetapi sehingga ke saat ini disebabkan oleh perluasan perladangan kelapa sawit dan juga perumahan telah mengakibatkan si buaya ini tidak mampu mengenal pasti mana manusia dan mana binatang lagi. Karena apabila mereka lapar, mereka tidak akan mengenal siapa, mereka terus akan membaham. Jadi dimanapun kita berada, kita terus berhati-hati apabila kita mendatangi sesebuah sungai. Tidak kira sungai itu kita katakan tidak ada sungai, siapa sangka sungai yang tenang, tidak ada buaya. Oke, so untuk kali ini kita akan selesai sampai di sini. Kita akan berjumpa pada next video. Semoga channel ini akan terus-menerus memberikan manfaat dan pengetahuan yang baru kepada semua kamu. Dan jangan lupa like, comment, share video ini jika sekiranya berkenaan kepada kamu. Itu saja, bye-bye.